Kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Nabi Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, karena sungguhnya Allah senantiasa mengawasi. Amma ba'du, Ustaz Ramadan dan Aisyah yang hari ini telah sah menjadi pasangan suami istri, maka ketahuilah bahwa orang berumah tangga harus ada kekompakan demi mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai suaminya mengatakan A, istrinya bilang B. Suaminya bilang B, istrinya bilang A. Bingung suaminya, berangkat ke dokter. Jangan-jangan Pak Dokter, istri saya pendengarannya kurang sehat. Cuman saya mau bawa ke sini takut tersinggung. Jadi bagaimana cara mengobati sakitnya pendengaran istri saya? Kata dokter, apakah telinganya berdarah? Tidak. Pernah dibentur? Juga tidak. Kata dokter, nggak bisa diobati sebelum dia didiagnosa. Bawa ke sini istri. Nggak bisa Pak Dokter, saya nggak enak. Kalau begitu engkau yang diagnosa. Bagaimana caranya? Panggil dari jarak 10 meter. Mama. Kalau dia dengar berarti bagus. Pendengarannya nggak salah. Kalau dia nggak jawab, kamu maju semeter, panggil lagi. Sampai dekat. Kemudian suaminya pun pulang dan mendiagnosa istrinya. Dipanggil dari jarak 10 meter, ternyata nggak jawab. Maju 1 meter lagi, ternyata nggak jawab. Sampai jarak sudah dekat, mama, apa sih? Dari tadi gua jawab nggak dengar. Nggak tahunya yang nggak dengar. Apa maksudnya? Kadang-kadang suami gampang saja menyalahkan istri. Dibilang istrinya yang nggak dengar, padahal dia sendiri yang nggak dengar. Itulah kelakuan laki-laki. Kenapa dia? Dia yang egois, tapi menyalahkan istrinya. Kurang apa kamu? Kurang ajar kamu. Nasihat pada para suami, apabila ingin bahagia rumah tanggamu, berilah pengertian kepada istrimu. yakni jangan selalu menyalahkan istri, tetapi hendaknya koreksi diri. Kita laki-laki banyak sekali kekurangannya, akan tetapi kita kadang tidak mau mengakui kekurangan kita, sehingga sedikit sekali laki-laki yang mau minta maaf kepada istri. Padahal berkali-kali berbuat salah, berkali-kali menyakiti istri, tetapi suami merasa itulah resiko jadi istri. Yang seperti ini jangan jauhi, karena ada pengadilan dunia, ada pengadilan akhirat. Mungkin kita bisa lolos selamat dari pengadilan dunia, tapi kita akan mendapatkan pengadilan di akhirat. Maka berlaku adilah, wahai yang istrinya 4. Tidak ada yang paling berbahagia hari ini selain kedua mempelai, juga bapak wanita. Selanjutnya, kepada istri, tidak ada kewajiban istri yang terbesar setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
melainkan adalah taat kepada suami. Lau kuntu amuran li ahadin ayyasjuda lau kuntu amuran ahadan ayyasjuda li rajulin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sekiranya boleh seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suaminya. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, seberapa besar hak suami atas istri? Kata Aisyah, kalian wahai wanita tidak akan sanggup. Kata para wanita, tetapi aku ingin tahu seberapa besar hak suami atas istrinya. Maka Aisyah menjawab, sekiranya kalian tahu hak suami atas istri, maka akan ada salah seorang dari kalian yang mengusap debu dari telapak kaki suami dengan pipi. Ibu-ibu ada enggak yang pernah mengusap debu dari telapak kaki suami dengan pipi? Maksudnya wajib bagi seorang istri taat setaat-taatnya kepada suami selama bukan perintah maksiat. Apabila wanita taat kepada suaminya, maka dia akan bahagia. Karena dikatakan, jadilah kamu budaknya, niscaya dia akan menjadi budakmu. Wahai para istri, jadilah kamu budak di hadapan suamimu, niscaya suamimu akan menjadi budak bagimu. Budak itu akan taat kepada tuannya. Oleh karenanya, untuk menundukkan suamimu, wahai Aisyah, ikutilah nasihat orang yang datang kepada kiai untuk bisa menaklukkan suaminya. Tapi kiai itu bilang, mudah untuk menaklukkan suami, akan tetapi berat syaratnya, yaitu kumis harimau. Jadi syarat untuk bisa menaklukkan suami, istri harus bisa mendapatkan kumis harimau. Maka wanita itu pun berangkat ke hutan mencari jejak-jejak harimau. Ketika terlihat harimau sedang tidur di depan goa, wanita itu pun segera pulang. Kemudian datang membawa sekilo daging. Dilemparkan daging itu kepada harimau, kemudian harimau pun menerkamnya. Esok harinya datang lagi membawa sekilo daging. Dilempar lagi kepada harimau, tapi dia selangkah mendekat kepada harimau. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-39. Maka dia pun bisa menyuapkan daging itu ke mulut harimau. Harimau tidak menerkamnya karena dia udah jinak. 40 hari dikasih makan daging. Begitu sudah 40 hari, wanita ini bisa mengusap harimau dan bisa mengambil selembar kumisnya. Dengan gembira wanita ini datang kepada kiainya, Pak Kiai, syaratnya sudah saya dapatkan. Apa itu? Kumis harimau. Coba lihat asli apa enggak? Enggak taunya asli, kumis harimau. Kiai tanya, bagaimana kau bisa mendapatkan kumis harimau? Wanita itu pun menceritakan bagaimana caranya untuk mendapatkan kumis harimau. Kata kiainya, harimau saja bisa kamu tundukkan, masa suamimu nggak bisa kamu tundukkan? Berikan kepada suamimu sebagaimana yang kau berikan kepada harimau. Berarti tiap hari suaminya harus dikasih apa? Akan paham orang yang paham, akan bingung orang yang bingung. Nanti pengantin kalau nggak paham tanya sama bapakmu. Terakhir, intinya untuk mencapai keluarga bahagia adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu. Semua itu akan mendatangkan kebahagiaan. Wahai saudara Romdoni, alhamdulillah sangat bagus bacaan Quranmu. Maka bersyukurlah kepada Allah, tambahkan untuk memperbagus pemahaman kepada Al-Quran yang kamu baca. Karena itu kebahagiaan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya,
sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Gak mungkin kita bisa bertakwa tanpa memahami isi kandungannya dari Al-Quran yang kita baca. Sehingga salafus saleh tidak menambah 10 ayat sebelum dia memahaminya dan mengamalkannya. Karena inti dari diturunkannya Al-Quran adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Berapa banyak orang yang menghafalnya tetapi dia kurang memahaminya, sehingga akan menjadi celaan di tengah masyarakat. Dengar kita, itu guru Quran kok main PlayStation, itu guru ngaji kok dia main game begini. Jangan, tinggalkan itu semua. Hendaknya orang-orang yang belajar Quran menjadi contoh, menjadi teladan bagi murid-muridnya dan bagi orang yang ada di sekitarnya. Pedagang emas pulang dari pasar, kemudian istrinya mengadu. Katanya, wahai suamiku, tukang air yang mengantarkan galon air, tukang air yang mengantarkan galon air tadi berbuat kurang ajar kepadaku. Apa kata suaminya? Sudahlah, itu tadi kesalahanku. Kenapa? Karena si suami yang dagang emas di pasar, ketika ada wanita cantik beli cincin, dia pasangkan cincin di jari wanita cantik itu. Dia pegang tangan wanita cantik, istrinya di rumah. Istrinya di rumah tidak melihat apa yang dilakukan suaminya di pasar. Tetapi Allah berikan balasan, yaitu tukang air yang biasa mengantar galon air berbuat kurang ajar. Pantas ketika istrinya mengadu, tadi tukang air berbuat kurang ajar kepadaku, kata tukang emas, baiklah itu adalah kesalahanku tadi di pasar. Maka dosa yang kita lakukan di luar rumah, istri kita nggak melihat, balasan dari Allah pasti datang. Oleh karenanya jauhilah kamu perbuatan maksiat, karena itu akan dibalas kepada keluargamu walaupun ada di biliknya. Wahai para suami, ya, hati-hati berbuat dosa di luar rumah. Kalau ingin keluargamu di rumah selamat dari gangguan yang Allah Ta'ala berikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Untuk kelengkapannya, setelah ngaji, hendaknya setelah ngaji. Setelah menikah, hendaknya rajin mengaji. Jangan sampai dikatakan oleh para ulama, dha'al ilmu baina fahidaihin nisa. Hilangnya ilmu di antara kedua paha wanita. Banyak orang lagi bujangan, dia serajin menuntut ilmu, rajin mengaji, tapi begitu sudah menikah, dia lupa. Seperti anak kecil yang dapat mainan baru, dia lupa dengan yang lama. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.